Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak sekalian untuk minggu keempat pertemuan kita? Harapan Ustazah tetap sama, semoga kita tetap berada pada lindungan Allah. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika keluar rumah dan sering mencuci tangan ya. Meski pembelajaran kita masih tetap secara daring, semangat minggu lalu tidak boleh surut ya. Kita harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ustazah akan ingatkan kembali setiap pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran. Dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan kepada Ustazah. Dan jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran di komentar e-learning materi pembelajaran agar kehadiran kalian dapat Ustazah catat sehingga Ustazah tahu bahwa kalian hadir di kelas kita hari ini. Kita akan masuk ke bab 2. Ada yang sudah tahu belum pelajaran hari ini kita akan mempelajari teks apa? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ustazah harap kalian sudah membaca buku paket bahasa Indonesia sebelum pembelajaran ya, agar ketika pembelajaran berlangsung, kalian sudah memiliki pengetahuan perihal pembelajaran kita kali ini. Minggu kemarin, kita sudah melakukan ulangan harian untuk bab 1, yaitu teks prosedur. Apakah soal-soalnya sulit? Pasti jika kalian sudah membaca kembali materi yang telah kita pelajari, mudah bukan? Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Nah, yang kedua adalah mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, teks eksposisi secara lisan dan tulis. Ya, kembali. Selain kompetensi dasar, kita juga perlu tahu tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran teks eksposisi ini bertujuan agar kita mampu mengidentifikasi teks eksposisi dan juga agar kita dapat menginterpretasi isi teks eksposisi. Pernahkah kalian mengungkapkan masalah kepada seseorang dan menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah itu, bahkan sampai pada solusinya? Jika pernah, berarti kalian sebenarnya sedang bereksposisi. Begitupun ketika mendengarkan perkataan orang tua, saudara, atau siapapun yang disertai dengan pendapat sejumlah saran. Berarti itu pun kalian sedang berhadapan dengan suatu eksposisi. Dan demikian, teks eksposisi sebenarnya suatu jenis teks yang telah kalian kenal, bahkan sering juga kita menggunakannya. Teks eksposisi menjadi sangat penting karena fungsinya sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat dan meyakinkan orang lain tentang suatu masalah, dan setiap orang selalu memerlukan dan mengalaminya. Mari kita masuk ke bagian A, yaitu memahami teks eksplanasi. Jadi, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Sebuah teks yang di dalamnya terkandung sejumlah tanggapan atau penilaian. Bahkan ada saran, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Bentuk teks eksposisi terutama di dalam media massa dapat berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun debat. Berikut adalah unsur-unsur dari teks eksposisi.
Yang pertama adalah masalah. Masalah ini berfokus kepada pembahasan teks. Selanjutnya ada argumen. Argumen yaitu berupa penilaian, tanggapan atas masalah. Selanjutnya ada fakta. Fakta ini sebagai latar belakang masalah dan meyakinkan argumen. Yang terakhir adalah saran dan rekomendasi. Itu sebagai solusi atas masalah. Setelah dijelaskan unsur-unsur yang ada pada teks eksposisi, selanjutnya adalah struktur dari teks eksposisi. Sebagaimana teks laporan, teks eksposisi memiliki struktur tertentu. Teks eksposisi dibentuk oleh bagian-bagian berikut, yaitu tesis, yang berarti pengenalan isu. Ada masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Kemudian adalah argumen penulis. Argumen ini berkaitan dengan tesis. Bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen ataupun penilaian penulis. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini untuk pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat berupa saran-saran. Berikut adalah kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Seperti pada teks lainnya, teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Pada kaidah kebahasaan teks eksposisi terdapat 6 kaidah. Itu menggunakan kata-kata teknis, kata-kata yang menunjukkan hubungan, kata-kata yang menyatakan hubungan, kata-kata kerja mental, perujukan, dan kata-kata persuasif. Semuanya akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, teks eksposisi memiliki ciri kebahasaan itu menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahasnya. Misalnya adalah ketika kita menggunakan topik tentang kebahasaan, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah seperti ragam baku, kaidah bahasa, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, atau linguistik. Yang kedua ada konjungsi kausalitas, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif atau konjungsi kausalitas. Contohnya yaitu jika, maka, sebab, disebabkan, karena. Jadi, konjungsi kausalitas ini adalah sebab akibat. Ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, atau namun. Kemudian yang keempat ada kata kerja mental. Kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Contohnya memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, meyakinkan, atau berpikir. Kelima yaitu kata perujukan atau menggunakan kata-kata yang merujukan sesuatu. Contohnya yaitu menurut, berdasarkan, atau merujuk. Dan yang terakhir adalah kata persuasif. Kata persuasif ini menggunakan kata-kata yang bersifat merujuk secara halus supaya menjadi yakin. Contohnya itu adalah hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, atau seharusnya. Dari materi yang telah dijelaskan tersebut, apakah ada yang masih membingungkan? Silakan untuk mencatatnya terlebih dahulu. Jika sudah selesai menonton video pembelajaran ini, tanyakan langsung pada Ustazah. Kita masuk pada bagian B, yaitu mengonstruksi teks eksposisi. Pada bagian B ini, kita akan belajar bagaimana langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi dalam teks eksposisi. Telah kita ketahui bahwa teks eksposisi memiliki unsur-unsur yang baku, yakni terdiri dari masalah, argumen, fakta, pesan, atau saran.
Di samping itu, suatu teks eksposisi tersusun atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Teks eksposisi juga memiliki kaidah kebahasaannya tersendiri. Kelengkapan unsur-unsur dan ketetapan struktur itu pula yang perlu kita perhatikan ketika mengomentari suatu teks eksposisi. Untuk itu, kita dapat mengajukan sejumlah pertanyaan sebagai berikut. Untuk aspek isi, kita dapat menanyakan hal-hal ini. Apakah unsur-unsurnya sudah lengkap? Apakah masalah yang dikemukakannya penting? Apakah argumen-argumennya itu logis? Apakah fakta-fakta yang dikemukakannya itu benar? Sedangkan untuk aspek struktur, penyajiannya yaitu sebagai berikut. Apakah bagian-bagian itu sudah padu? Apakah urutan bagian-bagiannya itu tersusun dengan benar? Kemudian untuk aspek bahasa bisa dengan mempertanyakan hal-hal ini. Apakah kata-katanya sudah sesuai dengan karakteristik teks eksposisi? Apakah makna kata-kata yang digunakannya lugas? Apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif sehingga mudah dipahami? Teks eksposisi adalah teks yang berisi kupasan tentang masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Sebuah teks eksposisi juga dapat dikatakan sebagai teks yang berisi sejumlah tanggapan ataupun penilaian. Bahkan ada saran, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Berikut adalah aspek-aspek dalam berkomentar. Berkomentar itu harus adanya kepentingan atau kebermanfaatannya, kelogisannya, kelengkapan dan kejelasannya, kebaikan saran-sarannya. Kemudian kita juga perlu memerhatikan hal-hal berikut saat berkomentar. Kita harus menggunakan kalimat yang sederhana. Komentar yang berbelit-belit akan membingungkan pendengarnya. Berikut adalah contoh dari komentar yang sederhana dan berbelit-belit. Ini contoh yang sederhananya ya. Argumennya layak kita hargai, langka sekali ada orang yang mau menyelamatkan nyawa orang lain sementara nyawa dirinya sendiri dalam keadaan terancam. Untuk contoh yang berbelit-belit, argumennya sesuai sikap hidup lilin, mau memberi kemanfaatan bagi orang lain, sementara itu dirinya sendiri terkorbankan. Memang sepertinya sikap seperti itu langka di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang individualistis. Sikap mau menolong orang lain yang mereka tunjukkan harus kita hargai, bahkan kalau perlu kita memberikan hadiah kepada mereka. Dapat dirasakan perbedaannya bukan? Bagaimana komentar yang sederhana dan komentar yang berbelit-belit. Kemudian adalah kejelasan dalam berkomentar. Komentar yang disampaikan secara samar-samar akan menimbulkan tafsiran yang macam-macam. Contoh dari komentar yang jelas adalah sebagai berikut. Ini untuk komentar yang jelas. Sarannya sangat bagus, patut kita hargai. Jarang sekali orang yang mau berkorban demi kepentingan orang lain. Sedangkan untuk contoh yang samar-samar, entahlah, bisa saja sarannya kita hargai, akan tetapi di sisi lain sarannya itu justru menggelikan atau aneh. Ya, bergantung dari sisi mana kita membanding. Kelengkapan dalam berkomentar pun harus diperhatikan agar tidak ada kesalahpahaman. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada, saya kira argumen-argumennya itu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang saya temukan. Perpustakaan yang ada di daerah saya koleksinya begitu lengkap. Buku-buku baru juga banyak di sana. Pengelolaannya cukup ramah. Oleh karena itu, saya tidak sependapat apabila semua perpustakaan kondisinya terbengkalai. Itu barangkali hanya 1 atau 2 kasus. Nah, untuk komentar yang kedua ada, pendapat yang disampaikan dalam tulisan itu banyak benarnya, sudah merupakan
fenomena umum bahwa kondisi perpustakaan kita selalu terbengkalai. Tidak hanya koleksinya yang terbatas, pelayanannya juga kurang memuaskan. Kalau dibandingkan dengan kantor-kantor perusahaan swasta sangat jauh. Mereka mengunjunginya dengan penuh keramahan dengan fasilitas yang memberikan kenyamanan. Ada memang perpustakaan yang kondisinya baik, tetapi kebanyakan memang kondisinya sangat memprihatinkan. Yang terakhir adalah kesantunan. Kesantunan juga merupakan hal utama di dalam menyampaikan suatu komentar, termasuk menyampaikan sejumlah pembicaraan lainnya. Berikut contoh agar cara menyampaikan kita dapat terdengar santun. Pertama, pada kata-kata ditunjukkan dengan pilihan katanya yang sopan atau tidak kasar, orang lain tidak merasa sedang diserang ataupun dipojokkan karena kata-kata yang kita sampaikan tetap terpilih. Kedua adalah pada sikap ditunjukkan dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi yang santun, rendah hati, ataupun tidak menganggap remeh pendapat dan kehadiran peserta lain. Apakah dari pembahasan pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang masih membuat kalian bingung, silahkan tanyakan langsung pada ustazah. Nah, ya insya Allah minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan bab 2 teks eksposisi bagian C dan D. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan berdiskusi di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.